إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang diutus oleh Allah, yang wajib kita ikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman memberikan peringatan kepada kita. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah mengatakan kepada kita wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Innahu kana fahisha, karena sesungguhnya perzinahan itu adalah jalan yang keji, perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikkan. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kata para ulama, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini jangan mendekati zina, wala taqrabuz zina, ini lebih dalam lagi maksudnya. Lebih dalam dari sekedar ucapan atau firman jangan berzina. Karena dalam firman ini, dalam ayat ini, mendekati saja itu nggak boleh. Dekat-dekat saja itu dilarang kepada berzina. Dan segala bentuk, segala hal yang mengantarkan kepada perzinahan, yang mendekatkan kepada perzinahan, itu dilarang di dalam syariat kita, dilarang di dalam agama Islam. Semua bentuk yang mengantarkan, yang mendekatkan kepada perzinahan itu diharamkan dalam agama Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana saking kejinya perbuatan ini, saking buruknya perbuatan zina ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman langsung di dunia. Ketika hukum Islam ditegakkan, maka Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Pezina wanita, pezina perempuan dan pezina laki-laki itu dicambuk 100 kali di punggungnya, 100 kali. Dan di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'khudkum bihima, ketika kalian mencambuk pelaku pezina ini, ketika kalian menghukum pezina-pezina ini, wala ta'khudkum bihima, jangan ada rasa belas kasih sama sekali ketika kalian menghukumnya. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum secara maksimal ketika seorang muslim berbuat zina. Ini untuk yang bikrun, untuk yang perjaka dan perawan ketika berzina. Hukuman lebih berat lagi ketika ada orang yang sudah menikah, sudah memiliki istri atau sudah memiliki suami, kemudian dia berzina, maka lebih besar lagi dosanya. Karena kata para ulama, ada 2 dosa yang dia kerjakan. Yang pertama adalah dosa dia berzina, kemudian yang kedua adalah dosa dia mengkhianati pasangannya, dosa mengkhianati istrinya. Maka dalam syariat Islam, ketika ada orang yang sudah menikah kemudian dia berzina,
dia melakukan hubungan dengan wanita atau laki-laki yang tidak halal baginya, maka dia dirajam sampai mati, dikubur hidup-hidup sampai dada atau sampai leher, kemudian dilempari sampai mati. Ini buruknya perbuatan zina, dan lihat bagaimana hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang ketiga dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikan. Lihat kata Allah, pezina laki-laki itu, seorang laki-laki yang berzina, tidak pantas menikah kecuali hanya dengan wanita yang berzina juga, atau dengan orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah mengharamkan kita menikah dengan pezina. Pezina juga diharamkan menikah dengan orang mukmin yang baik-baik. Hanya boleh menikah dengan orang yang pezina juga. Bahkan hanya boleh disandingkan dengan orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada hari akhir. Begitu juga wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Ketika seorang wanita pezina tidak pantas menikah dengan laki-laki mukmin yang baik, dia hanya pantas menikah dengan laki-laki yang berbuat zina juga, atau dengan laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking buruknya, saking kejinya perbuatan zina ini, maka kita tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang melakukan perzinahan, kecuali memang benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat juga bagaimana hukuman yang langsung diterima oleh pelaku zina ini, langsung diterima di dunia. Karena perzinahan itu hukumannya salah satunya adalah dengan rusaknya nasab. Saking beratnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pezina ini, ketika orang yang berzina kemudian hamil, lalu lahirlah dari perempuan yang melakukan perzinahan ini, maka terputuslah nasab anak ini kepada ayahnya. Anak ini tidak bisa disandarkan kepada ayah biologisnya, terputus secara syariat. Secara biologis mungkin si fulan itu ayahnya, secara biologis mungkin si A itu ayahnya, akan tapi secara syariat tidak bisa disebut sebagai ayahnya. Maka terputus. Ketika ayah ini meninggal, anak biologis ini tidak mendapatkan hak waris sedikit pun. Atau ketika anak hasil dari perbuatan zina ini perempuan, maka ayahnya, ayah biologisnya itu bukan mahramnya. Ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali pernikahan dalam pernikahannya ketika dia sudah dewasa. Itu hukuman yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Meskipun ayahnya sudah bertaubat kepada Allah, meskipun ibunya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melakukan pernikahan secara sah, tetap nasab terputus selama-lamanya sampai meninggal, tidak bisa disandarkan kepada ayah biologisnya. Maka dalam bahasa fikih, anak ini disandarkan kepada ranjang di mana tempat dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang panjang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Didatangi oleh seorang pemuda. Kemudian pemuda ini masuk Islam, mu'allaf. Dia masuk Islam. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia minta izin, wahai Nabi, ya saya masuk Islam, tapi saya izin, saya tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Saya izin, iya kok masuk Islam, tapi biarkan saya berbuat zina. Maka para sahabat langsung marah, berdiri dan mau memukuli sahabat ini yang mau masuk Islam ini. Tapi Rasulullah SAW mencegah sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian diajak duduk pemuda ini, sini, kamu duduk lalu berbicara kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW mengajak duduk pemuda ini. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kau memiliki
ibu kandung? Iya, aku memiliki ibu, wahai Rasul. Apakah kamu rela jika ada laki-laki yang menzinai ibu kandungmu? Maka sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan, demi Allah, aku tidak akan rela, tidak akan ridho. Semoga Allah menjadikanku sebagai penebusnya. Dia rela mati asalkan ibunya tidak berzina. Dia rela berperang dengan orang yang menzinai ibunya. Maka Rasulullah mengatakan, begitu juga orang lain gak mau kalau wanita atau ibunya dizinai. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, apakah kau memiliki anak perempuan? Maka pemuda ini mengatakan, iya, saya memiliki anak perempuan. Lalu bagaimana jika ada seorang laki-laki yang bukan suami dari anakmu, kemudian membawa anakmu dan menzinai anakmu? Apakah engkau rela? Tidak, demi Allah, aku tidak akan ridho. Demi Allah, semoga aku menjadi penebusnya. Terus ditanya oleh Nabi, ditanya, apakah kau punya bibi? Apakah rela engkau bibimu dizinai oleh laki-laki lain, dan seterusnya. Laki-laki ini menjawab, tidak ridho, tidak rela sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan di badan atau di dada pemuda tersebut, kemudian mendoakan, Allahumma ghfir dzanbahu, ya Allah ampunilah dosa laki-laki ini, pemuda ini, wa tahhir qalbahu, dan sucikan hati pemuda ini, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya dari hal yang haram. Maka pemuda ini dari ketika dia ditanya oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini tidak sama sekali, tidak pernah mendekati zina lagi sampai dia meninggal. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bandingkan tidak dengan orang tua sekarang yang membiarkan anak-anaknya mendekati zina. Anteng-anteng saja, tenang-tenang saja ketika anaknya mendekati zina, ketika anaknya berhubungan dengan laki-laki atau wanita yang bukan mahram, anteng, tenang orang tuanya, seperti tidak ada masalah. Maka na'udzubillah, hal tersebut dianggap wajar. Mendekati perzinahan dianggap yang maklum. Maka semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ingat, hal tersebut adalah perbuatan keji, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan ancamannya sebagaimana di dalam ayat yang telah kami sebutkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan ada 3 tanda-tanda hari kiamat. Ayyurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu, diangkatnya ilmu kemudian banyaknya kebodohan, menyebarnya kebodohan. Wa yushrabul khamru, kemudian banyak orang yang minum khamr. Wa yadharaz zina, kemudian merajalela perzinahan ini, menyebarnya perzinahan. Perzinahan dilakukan dengan terang-terangan, tanpa malu, tanpa ada rasa tabu lagi. Maka itu tadi tanda-tanda hari kiamat yang sudah ada di sekitar kita. Sekarang kita lihat zina sudah nggak tabu lagi. Ketika ada orang yang hamil di luar nikah, kemudian nggak malu lagi, nggak seperti dulu, sudah dianggap biasa. Maka na'udzubillah, sekali lagi semoga Allah menjaga keluarga kita semua dari hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan buruk ini, kepada perbuatan keji ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i, seorang ulama, imam madhab, dia pernah mengatakan di dalam syairnya, dan ini adalah perkataan yang masyhur. Beliau mengatakan, inna zina dainun, fa in aqratuhu kana al-wafa min ahli baitika fa'lam. Beliau mengatakan, zina itu adalah hutang. Jika kamu berhutang, maka kamu pasti akan membayarnya dari anggota keluargamu, dari anak keturunanmu. Sadarilah, kata Imam Syafi'i, zina ad-dainun, zina itu hutang. Pasti kalau kita tidak jauh-jauh, tidak hati-hati dari perbuatan zina, na'udzubillah,
Kalau kita sampai melakukan perbuatan zina, maka pasti kita akan membayar hutang tersebut dari anak keturunan kita. Entah itu anak kita, entah anak itu cucu kita, pasti ada yang dizinai oleh orang lain juga. Ini pernyataan atau syair yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka hati-hati para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sekali lagi sangat buruk, sangat keji perbuatan zina ini. Makanya dalam Islam itu pernikahan sangat dimudahkan. Enggak ada agama yang paling memudahkan pernikahan adalah Islam. Lihat, syaratnya cuma harus ada wali, kemudian 2 saksi, mahar yang harus dipermudah. Kalau kita cuma punya uang 50.000 kemudian itu jadikan mahar, sah nikahnya, kemudian ijab kabul, sudah halal sudah. Kita sudah menghalalkan seorang wanita. Maka Islam sangat mempermudah pernikahan agar kita terhindar dari perzinahan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita semua, menjaga keluarga dan anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, dan kita semua dijauhkan dari pikiran-pikiran yang syubhat, dari pikiran-pikiran yang menganggap biasa perbuatan zina tersebut. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.